Baik, selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Salam sejahtera bagi kita semua. Setiotu Namo Buddhaya. Oh, budaya. budaya. Senang sekali semua bisa hadir kembali di kelas Abhidhamata Sanggaha. Kita masih membahas di bab 2 Cetasika pada malam hari ini di hari Senin tanggal 28 April 2025. Kita memasuki part yang ke-9. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan nama Kara Bata. Sebentar, saya izin untuk share screen. Baik, mari dengan sikap tangan beranjali, kita sama-sama membacakan nama Kara Bata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan memasuki pembelajaran kita pada malam hari ini seperti biasa yang akan dipandu oleh moderator kita Ibu Yasoda. Untuk layar dan waktu saya silakan. Baik, terima kasih Bu Lucy. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita bertemu kembali di pertemuan ke-45 malam ini ya. Di kelas Abhidhamata Sanggaha sudah di bab 2 part yang ke-9. Sudah cukup jauh perjalanan kita, tapi belum sampai seperempatnya. Begitu ya Romo ya. Dan kita masih ada di semangat yang sama seperti ketika kita mengawali kelas kita ini ya. Baiklah, sebelum memasuki pembabaran Dhamma dari Romo, kita akan coba untuk mengingat kembali ya apa yang dipelajari di minggu yang lalu. Minggu lalu kita masih membahas Akusala Cetasika bagian kedua ya, yaitu Lotika atau Lobatri. Ini adalah papanca dhamma atau dhamma yang membuat kita memperpanjang samsara, gitu ya. Apakah lobatri itu ada tiga ya, loba, diti, dan mana. Loba adalah keserakahan atau ketidakpuasan atau kondisi batin yang tidak puas, gitu ya. Nah, kita sudah belajar karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, sebab terdekatnya maupun ibaratnya, ya. Itu. Nah, di minggu lalu Romo ada mengingatkan kita tentang ibarat menarik ya, seperti plester atau jebakan monyet katanya ya. Jadi jebakan yang ditangkap oleh panca indera kita begitu menarik, membangkitkan loba di dalam batin kita, sehingga kita merindukan atau menginginkan objek-objek itu. Dan ini sangat berbahaya karena kalau diikuti katanya ini akan menjadi sungai nafsu keserakahan atau tanhana di bawah itu ya, yang membuat makhluk-makhluk terhanyut ke alam rendah. Bukan hanya terarut, bukan hanya terhanyut, mungkin ya Romo terseret arus ya, saking derasnya arus menuju ke alam rendah itu ya. Baik, Bapak Ibu, yang kedua dari Lobatri adalah diti atau pandangan salah ya. Diti ini bisa berupa opini, dogma, kepercayaan maupun teori ya. Kita sudah belajar juga tentang karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya, dan sebab terdekatnya ya. Jadi di dalam Abhidhamma, diti adalah faktor mental pada pandangan salah atau mica diti ya. Pandangan atau opini yang keliru yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita ya. Jadi kita paham bahwa diti adalah dhamma perusak dan dampaknya sangat hebat, mampu membuat kita melakukan pelanggaran salah. Yang ketiga dari lobatri adalah mana atau kesombongan ya. Mana adalah faktor mental yang membanggakan diri atau angkuh ya, keangkuhan ya. Kita juga sudah belajar tentang karakteristiknya, fungsinya, manifestasinya maupun sebab terdekatnya. Nah, ibaratnya ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Romo memberikan ibarat seperti bendera
yang berkibar-kibar. Semakin tinggi bendera itu, semakin kuat angin bertiup dan semakin berkibar-kibar benderanya ya. Saking kencangnya angin, jangan-jangan nanti benderanya bisa runtuh juga ya Romo. Seperti itu ya. Baik, jadi hati-hati dengan kesombongan. Karena apa? Karena ada 9 jenis kesombongan di 3 masa ya, yaitu menganggap diri sendiri lebih baik dari orang lain, menganggap diri sendiri sama dengan orang lain, atau menganggap diri sendiri lebih rendah dari orang lain pun bisa merupakan wujud dari kesombongan ya. Dan kesombongan ini ada di 3 waktu, di masa lampau, sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu yang dibahas di minggu yang lalu, Bapak Ibu. Saya yakin ingatan kita sudah disegarkan kembali ya untuk pembahasan di minggu ini. Dan seperti biasa, kewajiban saya mengingatkan tentang tata tertibnya ya. Jadi diharapkan kita semua mendengarkan pembabaran Dhamma ini dengan penuh rasa hormat ya Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa Dhamma adalah juga guru bagi Sang Buddha ya, apalagi bagi kita. Seperti itu. Dan diharapkan semua speaker di mute supaya Romo lancar membabarkan Dhamma tanpa gangguan. Lalu sesi tanya jawab akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Bisa dengan menulis di kolom chat atau boleh bertanya langsung kepada Romo dengan menggunakan fitur raise hand. Gitu ya. Hanya 3 itu tata tertib kita. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan kelanjutan dari aku salah cetasika bagian yang ketiga. Romo, kami sudah siap untuk belajar. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Yasoda. Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, mari kita bertekad berada di tanah untuk memberikan penghormatan kepada Guru kita sama Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Hotu Namo Buddhaya. Ya, senang sekali kita ketemu lagi di Senin malam Selasa. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 21 ya. 28. Tanggal 28 lima Udah puluh mau di. gajian nih Romo. Iya. Eh, kita tahu bahwa belajar Dhamma, diskusi Dhamma adalah berkah utama. Karena dari itu kemudian kita dedikasikan perbuatan baik kita hari ini, kita limpahkan buat kita sendiri. Ya. Supaya kita terhindar dari penyakit, malapetaka, bencana, kesulitan, buah-buah hama buruk supaya segera selenyap adanya gitu ya, sadu. Sadu, sadu, sadu Romo. Jadi kita akan terus belajar, masih membahas tentang aku salah cetasika. Perjalanannya masih terasa panjang dan saya yakin ini perjalanan yang tidak melelahkan menurut saya, karena setiap kali kita belajar Abhidhamma Sanggaha, khususnya setiap malam Senin malam Selasa ini selalu mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa menambah tanya kita, wisdom kita, supaya minimal kita bisa punya pandangan terang, pandangan benar bahwa kehidupan ini seberapa mana saja kan? Nggak ada. Kita kan belajarnya kan seminggu sekali dengan hanya 2 jam, sementara terpaan loba dosa moha, hembusan kilesanya per detik gitu ya, dan 27 kali 24 jam, wah serem sekali ya. Tapi syukurlah kita masih bisa belajar Dhamma, minimal selama 2 jam ke depan kita masih bisa mempertahankan sadasati hiriotapa loba dosa tata majatra kaya pasadi cita pasadi, kaya lahuta cita lahuta, kaya muduta cita mudita, kaya kamanyata cita kamanyata, kaya pagunyata cita pagunyata, kaya ujukata cita ujukata. 19 cetasika yang baik itu akan terus tumbuh ketika kita terus belajar Dhamma dengan baik. Baik, izinkan saya menggunakan whiteboard, teman-teman sekalian. Betapa pentingnya loh kita mengenal tentang cetasika yang aku salah ini, gitu ya. Kenapa sangat penting? Karena kalau kita berbicara cetasika aku salah, maka cetasika aku salah inilah yang cetasika cetasilaka aku salah yang jumlahnya 14 ini adalah yang mewarnai sehingga aku salah cita 12 muncul ya. Dan padahal kita untuk bisa mencapai kesucian, untuk bisa mencapai lokutara cita nih,
Kita kan harus padamin ini ya, untuk mencapai lokutara cita, tiga tingkat kesucian kan kita harus padamin ini, gitu ya. Dan padahal ini diwarnai oleh cita sikap. Kalau kita tidak mengenal akusara cita 12 dan cita sika 14, maka bagaimana kita mau menghancurkannya, gitu ya. Sementara barangnya ini nggak kita tahu, gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengetahui barang ini, cetasika ini seperti ini, dia punya fungsi, dia punya karakteristik, dia punya manifestasi, dia punya sebab terdekat, minimal kita bisa mengenali ketika dia tuh, karena belajar cita dan cetasika ini kan adalah belajar praktek vipassana di dalam kehidupan sehari-hari kan. Tidak perlu vipassana itu kita hanya duduk diam berlama-lama, tapi dengan pengamatan yang terus-menerus, perenungan yang terus-menerus, ya kita bisa memahami abhidhamma di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa gempuran akusala cita 12 dan cetasika yang berasosiasi dengan cetasika akusala ini dia kan dipimpin oleh akusala cita 14 dan akusala cita 12 dan cetasika 24. Ini siapa sih leadernya? Kan leadernya kita tahu adalah si moha. Apa itu moha? Kan delusi ya. Delusi, dan dia ketika moha ini muncul otomatis ada yang namanya kekotoran batin ya. Ada awija. Ketika dia ada awija yang muncul, maka diibaratkan seperti dia mengisi ke ruang-ruang kosong. Awija dan moha ketika dia muncul, dia tidak mau pikiran itu tenang. Ya, kan ketika kita meditasi kan kita mengendapkan pikiran kita yang begitu banyak loh ya. Dan apa yang terjadi? Pikiran kita yang begitu banyak ini kalau dia semakin liar, si moha atau si delusi, si awija ini sangat senang. Tapi kalau dia duduk dia mengamati napas masuk dan napas keluar, keinginannya hanya satu yaitu mengamati napas, si moha ini, si awija ini paling kesebel nih ngeliatnya nih gitu ya. Teman-teman kita pernah nggak sakit eh, dalam sejarah? Setiap orang pasti punya penyakit dan pasti mungkin bersyukur lah ya kalau mereka belum pernah masuk rumah sakit dirawat ya. Eh, mudah apa namanya kalau kita sakit sama satu keinginan kita. Apa keinginan kita kalau kita sakit? Maunya apa? Sembuh. Ya, mau sembuh Nggak ada Pak. cerita lain. Saya maunya sembuh. Saya tidak mau berlama-lama di rumah sakit. Saya pengen cepat sembuh. Kan begitu. Tapi kalau kita sehat, apa yang kita inginkan? Saya pengen nonton K-pop, saya pengen makan di sini, saya pengen ketemu sama teman-teman nanti setiap minggu, misalnya kita mengadakan arisan, saya pengen apapun kita ingin. Pada saat kita sehat, pikiran kita begitu banyak keinginan. Ya, kita lupa. Kalau kita sakit, cuma satu pikiran kita pengen sembuh gitu loh. Saya membayangkan seandainya pikiran kita sedang sehat ini, pikiran cuma satu yaitu apa? Mengamati tubuh ini, mengamati badan jasmani ini hanya sebagai anicca, dukkha, dan anatta. Wah keren tuh ya, kalau kayak gitu ya. Tapi kan bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Karena gempuran kilesa, gempuran moha, dan awija ini ya. Dan dia tidak boleh, nggak suka kalau pikirannya tenang. Dia maunya pikirannya selalu mengembara kemana. Dan makanya dari itu kita belajar ini cetasika dan kita belajar cetasika dan cita ini kan memberikan manfaat yang besar bahwa kita kenali dulu nih batin kita. Batin kita seperti apa dan ketika dia nanti muncul dia semakin liar, maka tanpa kendali, tanpa samwara apa yang terjadi? Kilesa terus munculan dan kita membiarkan itu. Ya, semakin sering pikiran itu dilatih untuk mengumbar kilesa, mengumbar hawa nafsu tadi dalam bentuk loba di mana yang kita sampaikan tadi, Anda bisa tahu kalau kita belajar eh, ada namanya wipalasa. Wipalasa itu adalah kekeliruan, ya. Ya, kalau kita sering em, pikiran kita selalu diliputi oleh kilesa, maka akan muncul yang namanya adalah
Sanya Wipalasa. Sanya Wipalasa itu apa ya? Sanya Wipalasa itu lebih kecondong kepada persepsi yang salah. Pokoknya kalau orang ngomong, kalau orang suruh berpikir, kita kan berargumentasi. Ini kita sering ributi apa. Kita pengen ingin menginginkan sesuatu karena persepsi kita yang berbeda-beda itu kan. Satu keluarga yang sama dengan rumah makan yang sama misalnya pasti punya persepsi yang berbeda. Kalau seseorang ayah misalnya dia suka dengan capcaynya sementara istrinya suka dengan ayam gorengnya dan sebagainya pasti timbul banyak pandangan-pandangan. Misalnya Wipalasa yang terus berkembang ini menjadi Cita Wipalasa, ya, menjadi Cita Wipalasa, menetap di dalam kesadaran dan itu akan membuat kita pokok kayak gitu ya, pokok kayak gitu, pokoknya begitu. Dan itu akan terus terbawa sampai kita menua menjadi Diti Wipalasa. Ya, ya mudah-mudahan dengan kita belajar Abhidhamma ini banyak pengetahuan yang kita bisa dapat dan kita bisa memahami bahwa moha menjadi biang kerok dari semuanya. Apa lawan dari moha supaya tidak timbul moha? Kita akan belajar yang namanya sada, keyakinan. Lawannya moha adalah keyakinan. Ya, kalau kita tidak punya keyakinan akan kebajikan, maka saya tidak akan mau melakukan apa mengajar dhamma abhidhamma ini. Kalau saya tidak punya sada tentang manfaat belajar dhamma, maka saya tidak mau belajar dhamma. Kalau saya tidak mau belajar dhamma, maka yang timbul adalah moha, ya delusi. Kalau saya tidak sadar, tidak memiliki keyakinan bahwa berdana itu membawa manfaat, maka dana tidak akan saya lakukan. Kalau dana tidak saya lakukan, maka yang ada adalah keserakahan dan kebencian yang berkembang. Moha lagi. Jadi inilah perang batin kita, adalah perang moha dengan sadar. Baik, itu sekedar pembukaan. Kita lanjut kepada materi ya. Teman-teman, kita sedang belajar yang namanya aku salah cetasika 14. Aku salah cetasika 14. Dari aku salah cetasika 14 itu dibagi menjadi 3 kelompok yang sudah kita pelajari kalau tidak salah ya. Ini Moccatuka. Moccatuka 4. Baru 2 pasti baru 2 ya. Baru Mo- dua, Romo, Dua, sama sorry. loba. Ya, Sorry, misalnya ini adalah lobat, loba tri. lobatika, lobatri 3. Gitu ya. Kita sudah Tika. belajar eh, Moha 4 itu adalah ini ya. Kita sudah belajar lobatri. Itu ya. Ini ada Moha, ada Ahirika, ada Bapak Anapika, dan ada Udaca. udah cek. Ini ada loba, diti, dan Loba mana. diti mana. Ya, selalu saya ulang supaya teman-teman bisa memahami itu. Lalu kita akan bicara apa namanya? Do catuka 4. Do catuka 4. Ini catuka itu berarti 4 ya. Ini hanya mempertegas saja. Ya, kalau catuka itu berarti 4, kalau tiga itu 3 ya. Kita lihat nih, sekarang kita belajar ini. 1, saya besarin, 2, 3, 4. Yang pertama, kita akan belajar tentang, kalau kita bicara ini adalah dosa. Dosa. Mohon maaf, kita pasti ada kalimat-kalimat M, A, U itu kan semata-mata untuk memudahkan kita belajar. Tapi kalau kita nggak mengikuti M ini sama M kan beda ya. Ini moha, ini manasik apa namanya mana sombongan. Ini adalah diti, ini adalah dosa gitu ya. Nanti ada dosa, ada isa, ada macaria, dan ada ini M lagi nih kan. Dan ada kukuca. Ini M. Macaria siap. Ini macaria.
Gitu ya. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa itu dosa? Dosa, kemarin kita di bab 1 sudah pernah belajar kan? Dosa adalah kebencian, gitu kan? Kebencian. Nah, teman-teman, kalau kita bicara dosa kebencian, maka kita punya karakteristik, kita punya fungsi, gitu kan? Kita punya manifestasi dan punya sebab terdekat. Karena kita belajar cetasika ini menggunakan presisi. Sehingga pelajaran cetasika, pelajaran cita, pelajaran nanti pakinaka, cita witi, kita belajar secara presisi sehingga teman-teman bisa mendapatkan akurasi dari pelajaran ini, gitu ya. Bahwa kita mendalami ini secara akademisi. Jadi sebenarnya nih kalau teman-teman mengikuti kelas saya ini, sayang saya tidak bersertifikat gitu ya. Mestinya kalau kelas dari saya dari apa namanya dari semester dari pelajaran cita sampai nanti ke pelajaran kama kama patah itu sudah kalau kalimat sudah hafal itu sudah luar biasa ya. Anda seahli abidama ya. Apa itu karakteristiknya? Dosa memiliki karakteristik ganas atau kasar atau kasar. Begitu teman-teman sekalian. Ya, fungsinya dia menyebar. Jadi kalau Anda sedang mengalami dosa kebencian, maka Anda sedang mengalami keganasan atau kekasaran ya. Ya, dia fungsinya menyebar atau membakar. Karena kalau Anda marah, seluruh tubuh Anda kan merasa bahwa itu ya, merasa panas kan teman-teman sekalian ya. Dada bergetar gitu, dada kencang. Kalau kita saking sebelnya, saking marahnya kan dada kita kan denyut jantungnya kan berlebih tinggi gitu ya. Dia membakar apa nih? Membakar sandaran apa kesadarannya sendiri ya. Dia membakar kesadaran sendiri. Lalu manifestasinya bagaimana? Menyerang, menyerang atau dia menyakiti, menyakiti gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kalau dia menyerang jangan kasih kesempatan. Jika dapat kesempatan musuhnya dia pasti dia sikat ya. Apa sebab terdekatnya? Landasan kemunculan dari kebencian. Landasan kemunculan kebencian. Teman-teman sekalian, kita kan pernah belajar kan? Saya hapus sih kalau yang begini takut nggak bisa baca. Teman-teman kita pernah belajar bahwa kalau di mana di cetak aku salah cetasika 14 itu kan ada dosa itu kan ada 4. Sementara kalau di cita ada berapa? Ada 2 kan? Masih ingat nggak? Yang tanda bintang. Ya, Ya, tiga sama. ini Patiga, ini Patiga, ini Asangkarika, ini Sasangkarika. Masih ingat itu nggak? Ya. Apa lambang buah bintang itu? Apa lambang bintang? Domanasa ya. Hah? Domanasa ya, Romo. Domanasa ya. Jadi kita bisa baca kan? Ya, Domanasa Sahagatang, Patiga ya. Sampaitang, Sampayutan, Asangkarika. Asangkaritan, Tentang. Ini apa? Domanasa Domanasa, Sahagatang, Patiga Patiga, Sampayutang, Sampayutan, Sasang, Sasangkarika. Tarikan, Wetan. Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti pelajaran basically dari cik bab 1 dengan menggunakan tanda-tanda, sampai kapanpun nggak belajar Abhidhamma 10 tahun, lihat tanda langsung hafal baca Pali. Hebat ya? Saya memberikan garansi kepada Anda dengan rumusan-rumusan ini, Anda akan mudah mengingatnya ya. Kalau Anda nggak ingat, uang kembali gitu ya. Nah, teman-teman sekalian,
Kalau kita melihat di aku salah cita, di aku salah cita kan, aku salah cita ini kan dosa cuma ada dua kan. Sementara di cetasika itu ada empat. Bagaimana ini gitu kan? Nanti kita akan dalami bahwa ternyata dosa, isa, macaria, kukuca munculnya dia bergantian. Saya pakai pakai kalimat yang bagus, yang biru ya. Ini munculnya bergantian. Begitu. Ketika dia bersekutu dengan aku salah cita, dia tidak dia tidak mungkin muncul berempat. Ketika patiga domanasa sahagatang di tigata sorry sama kalau domanasa sahagatang patiga sampai di tengah sangkarikang, dia bisa diikuti oleh dosa. Kalau dosa ikut, isa macarya kukuca nggak ikut. Kalau isa ikut, dosa macarya kukuca nggak ikut. Kalau macarya ikut, dosa isa kukuca nggak ikut. Kalau kukuca ikut, maka dosa isa dan macarya tidak ikut. Jadi walaupun dia empat, dia munculnya bergantian. Pertanyaannya kenapa? Ya kita harus dalami nanti apa itu dosa, secara karakteristiknya seperti apa, Isa seperti apa, Macaria seperti apa, dan Kukuca seperti apa, sehingga kita bisa memahami. Ketika Patiga sampai Yutang, Domanasa Sagatang Patiga sampai Yutang Sangkarikang, ini yang ikut ini dosa, Isa, Macaria, atau Kukuca gitu. Dilihat tergantung objeknya, gitu ya teman-teman sekalian. Nah teman-teman, kita kan sudah pernah membahas dosa atau kebencian di bab 1. Masih ingat kan? Apa sih kira-kira? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Bahwa yang namanya patiga sampai yutang, semua perasaan kebencian selalu disertai dengan perasaan tidak senang kan? Betul nggak? Patiga nih. Ya, tidak senang terhadap apa teman-teman sekalian? Terhadap objek yang ditangkapnya. Ya, ketika Anda menangkap objek yang tidak menyenangkan, yang Anda rasanya sebel gitu ya apa, yang di masa lalu Anda tidak suka, dia mungkin musuh Anda, dia mungkin punya utang sama Anda nggak bayar, dia mungkin pernah menyakiti Anda, maka ketika objek itu ditangkap, maka ditangkapnya melalui enam indria ya, entah itu melalui mata, telinga, hidung, lidah, tubuh maupun pikiran. Ketika dia tangkap objek itu, maka hati-hatilah. Hati-hatilah. Kenapa mesti hati-hati? Karena teman-teman, Anda akan merasakan, kita akan merasakan muncul perasaan yang tidak senang. Kalau perasaan tidak senang muncul, nyaman nggak buat kita? Anda nggak bisa nggak bernyaman nyaman di antara orang-orang yang Anda benci. Oh, boro-boro, Romo. Nggak bisa ya. Jadi pokoknya ketika objek itu sudah, kalau perlu kita menjauh, betul nggak? Kalau perlu nggak, kita nggak mau lihat lagi mukanya kan begitu. Bahwa perasaan kita tidak senang itu pasti tidak nyaman. Ya, kalau tidak nyaman apa yang terjadi? Maka disitulah ada faktor-faktor sinyal kebencian mulai muncul. Ketika Anda sudah merasa tidak nyaman, maka akan muncul faktor mental yang namanya kebencian. Jadi ingat ya, rasa tidak nyaman dan rasa tidak senang itu tidak hanya muncul pada saat kita mengalami apa? Trauma kan, tapi juga apa-apa juga. Pengalaman-pengalaman sederhana saja kita bisa saja tidak nyaman ya. Bahkan ketika kita mau makan, lapar, terus kita didapat antrian yang cukup lumayan lama, nyaman nggak itu kita? Nggak nyaman ya. Atau ketika Anda sedang makan lahap di warung pinggir jalan, tiba-tiba ada pengamen ya yang nyanyi, padahal Anda sudah tangan angkat tangan, tidak 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 memberi, tapi dia tetap pian, Anda nyaman nggak? Anda tidak bisa menikmati dengan makanan itu kan, karena tidak ada rasa nyaman. Jadi apa kuncinya supaya tidak tidak merasa tidak nyaman? Makannya jangan di pinggir jalan. Bawa receh, Romo. Atau bawa Bawa receh recehan. gitu ya.
Kan Makanya begitu. di tengah jalan, Romo. Kenapa? Makanya jangan di pinggir jalan, di tengah jalan. Maksudnya di kaki lima gitu maksudnya kan sekarang kan ekonomi lagi susah di mana-mana sepi kan orang kan pada mengeluh itu UMKM ya. Aduh kasihan nih perang Cina Amerika ini membuat terpukul banyak ya. Padahal belum belum berlaku itu ya. Kalau sudah berlaku lebih parah. Nah, jadi teman-teman sekalian, perasaan tidak nyaman itu juga senantiasa apa? Diikuti oleh sikap batin, betul nggak? Kalau Anda tidak senang, bagaimana muka Anda? Nyaman nggak sih? Enggak. Kalau kita kelihatan, Baik. kalau orang tidak suka, perasaan langsung berubah, mukanya langsung berubah nggak? Alisnya Ya, langsung naik nggak? Langsung Naik, cemberut Romo. ya. Ya, bahkan kalau saking keselnya, tangannya mungkul nggak? Ah, jangan, Romo. Iya. Artinya Anda ingin menghancurkan, ya betul nggak? Iya. Ya, karena objek yang ditangkap itu apa? Seperti apa kata makanya ibaratnya kalau kata Sang Buddha, dosa itu ibaratnya seperti apa? Kita pernah belajar. Seperti apa ibarat? Diilustrasikan seperti keadaan ular yang dipukul oleh kayu, ya. Seekor ular yang dipukul pakai kayu, gitu kan? Dipukul pakai kayu. Oleh kayu boleh ya, dipakai oleh kayu. Teman-teman sekalian, kalau kita menangkap objek yang tidak suka itu, Anda seperti ngeliat ular, pengennya mukul aja begitu, ya, ya. Kalau ularnya lari, kalau Anda masih nggak senang dikejar nggak itu? Dikejar ya, teman-teman ya. Kan ular itu kan kebencian tuh kan Anda bisa bayangkan ular itu kan apa sih ular? Kan kita tahu bahwa lambangnya kebencian di bab satu kita pernah apa? Ular kan? Di mana dia kalau seperti ular sanca gitu atau ular piton, ketika Anda semakin bergerak, semakin dililit dengan kencang kan? Iya. Diremukan Ya, ya, Romo. betul. Iya, betul kan? Dan ular itu tahu nggak? Kalau kita katanya benar atau enggak nih ya? Kalau yang suka makan daging ular, si ular tahu loh, ya bahwa di tubuh kita ada apa? Ada ular yang pernah kita makan. Makanya yang makan daging ular katanya jangan sampai pergi ke hutan tuh nanti bahaya ya. Benar atau tidak saya tidak tahu. Ya. Nah teman-teman, kita ada fungsi daripada dosa itu apa? Menyebar, membakar. Membakar apa teman-teman? Api kebencian, betul nggak? Kalau Anda tiba-tiba melihat pasangan atau pacar Anda tiba-tiba akrab dengan pasang lawan jenisnya, kebakar nggak api cemburu? Kebakar ya? Iya. Dan apa yang terjadi? Tubuhnya merasa Marah. nyaman nggak kira-kira? Tubuh Anda nyaman nggak? Iya. Melihat, Panas, Romo. ah, Panas, Romo. panas ya. Jadi dia api kebencian langsung menjalar ke tubuh kita nggak? Iya, Romo. Merusak ke seluruh tubuh kita ya. Jadi Anda tahu kalau kata ibarat Sang Buddha, kebencian itu seperti api yang membakar hutan. Kemarin belum lama di mana? Di Texas atau di itu? Di Las Vegas itu yang hutan kebakar itu yang berhari-hari itu kan? Seperti itulah kalau kebencian terjadi. Dia bisa membakar seluruh hutan, kata Sang Buddha. Karena apa, teman-teman? Karena kalau tubuh kita semua terbakar oleh kebencian, bisa nggak kita berpikir sehat? Bisa nggak kita Romo, berpikir ya. sehat? Nggak bisa, Romo. Nggak bisa. Hmm. Kalau kita tidak berpikir sehat, kata-kata kita apa yang terjadi? Kata-kata kita apa? Sakit, Pi. Kasar ya, Romo ya. Oh, kasar. Betul nggak? Iya. Jadi fungsi daripada yang namanya kebencian itu dia menyebar, membakar. Membakar sadaran dirinya. Betul kan, teman-teman ya? Eh, teman-teman pernah nggak dulu waktu kita pacaran misalnya atau Anda mungkin pengantin baru kalau ngomong lembut nggak sama pasangan? Bisik-bisik, Romo. Iya, bisik-bisik lembut ya ngomongnya ya. Terus semakin pernikahannya panjang, berpuluh-puluh tahun,
Kalau ngomong sama pasangannya pakai pakai urat nggak di lehernya? Pakai Teriak Romo. Lihat ya, padahal orangnya dekat nggak? eh, Padahal orangnya nggak jauh loh, paling berapa meter? Gak mau pakai Iya. toa, Romo. Iya. Itu artinya apa tuh? Ya kok Hmm. padahal 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 orangnya di depan mata kita kan, orangnya paling jauh Iya. 2 meter dari kita. Tapi kita ngomongnya keras nggak? Iya. Mas. Ngomongnya nggak ada remnya nggak? Enggak. Gas Ngegas terus terus. nih. Ngegas terus. Ya, Pertanyaannya kenapa begitu, Romo? apa? Iya, iya, iya. Iya, iya. Kalau kita ngegas seperti itu, kata psikologi, karena hati kita sedang jauh. Iya. Gitu. Kalau hati kita dekat, ngomongan kita jadi lembut nggak? Lembut. Iya. Ya, jadi karena hati kita. Bisik-bisik aja kedenger ya Romo ya. Kalau Iya. dekat di hati ya. Iya. Jadi pakai bahasa isyarat aja nyampe ya. Nyampe pakai telepati Romo. Tapi kalau kalau sudah kemarahan, sedang benci sama suami, benci sama istri, apa yang terjadi? Silakan tulis komentar di chat. Ya, pengalaman pribadinya. Pengalaman pribadi. Pokoknya yang jelas bahwa kebencian itu muncul dalam bentuk perilaku tentu ya. Enggak ada yang bisa nahan bisa kalau dia misalnya kebenciannya nggak sampai membludak kan hanya sampai di apa namanya kita pernah belajar pohon kilesa tuh kan ya enggak ya kan paling bentuk mimik muka saja tapi kalau sudah dalam bentuk yang kasar ngomongnya udah keluar suara apa bahasa-bahasa yang tidak biasa dikenal gitu kan lalu tangannya memukul ya semua pokoknya pada saat eh, kebencian itu muncul seseorang pasti apa ya diibaratkan seperti menyerang musuh bebuyutannya tuh begitu ya jadi ini ada api yang membakar hutan tadi kan api yang membakar hutan dan ini satu lagi apa seperti apa ya seperti kalau kita bisa tadi apa seperti seorang yang apa ya yang mendapatkan kesempatan untuk menyerang musuhnya seperti seseorang yang mendapatkan kesempatan apa menyerang musuh bebuyutannya menyerang menyerang musuhnya ya teman-teman tuh sekalian seperti itu ya teman-teman saya tanya nih kalau kita dibenci sama membenci yang untung yang mana Dua-duanya nggak enak lah Romo. kalau kita dibenci kita nggak tahu kita tidak tahu oh ya orang yang membenci ketika kita masih enak makan enak tidur nggak sih Masih Nah, tapi kalau kita membenci orang melihat orang makan somai yang enak benci nggak kita benci Romo. iya ketelak lu kan begitu ya ya ini kan apa ya ya kita kalau kita benci kita marah kita adalah korban pertama betul nggak Iya. dari kebencian itu orang yang kita benci belum tentu tahu loh belum tentu dia menderita loh tapi kita sudah menderita duluan nggak Iya. menderita duluan betul kan tuh. Tuh. kita di wihara dibenci sama orang gitu kan sebel melihat perlakuan orang itu tapi orang itu tidak tahu dibenci sama kita udah rugi duluan bro Iya. Iya sih. betul kan Eh, Betul. iya makanya saya kasih tahu kita ada peribahasaan ini di peristiwa di Abhidhamma yang akhirnya jadi apa ya quotes atau jadi tulisan-tulisan di media sosial besi akan hancur dengan apa Syaratnya ya Romo. karatnya sendiri gitu kan Iya. betul nggak karat karat yang menghancurkan besi ya jadi ini ada perumpamaan lagi nih seperti karat ya yang
Menghancurkan besi. menghancurkan menghancurkan besi. Gitu teman-teman. Besi nggak akan hancur oleh yang lain. Dia hancur oleh karatnya sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti itu apa yang terjadi? Demikian juga dengan kebencian, betul nggak? Yang mempunyai kekuatan untuk menghancurkan siapa? Diri sendiri ya Iya, Romo. kehidupannya sendiri kan. Dan itu kalau terus kebencian itu kita genggam terus, kita lekati terus, maka apa yang terjadi? Setelah kita meninggal dunia, kita bisa lahir di alam apa? Neraya loh, kebencian, ya, 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 ya. betul kan? Teman-teman sekalian, eh pernah kita belajar ini rasanya di bab 1, tapi mungkin saya ingetin lagi nggak apa-apa. Ya, ada 9 sebab kenapa kita bisa benci. Atau 9 sebab tentang kemunculan dari kebencian atau kemarahan. Munculnya kebencian. Pernah belajar di bab 1, masih ingat nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini terkait dengan saya. Terkait dengan saya. Ini di sini ya, terkait dengan saya. Saya pakai warna lain. Terkait dengan saya. Ini yang 3 terkait dengan saya. Terkait dengan saya. Ya, yang ini terkait dengan sahabat saya. Masih ingat nggak? Ini sahabat saya, ini sahabat saya. Kalau 79 terkait dengan apa? Musuh saya. Yang saya benci, ya. Ya. Ya, yang saya benci, ya. Yang saya benci. Masih ingat itu nggak? Ya. Yang saya benci. Yang saya benci. Jika ini dibagi waktu saja. Ini telah, kalau telah, sedang, akan. Telah, sedang, akan. Ini sama nih. Telah, sedang, akan. Telah, sedang, akan. Gitu ya. Jadi apa nih? Dulu, atau bukan dulu. Dia telah Memukul menyakiti saya. saya. Dia sedang menyakiti saya. Dia akan menyakiti saya. Gitu ya. Dia telah apa nih? Menyakiti sahabat saya. Dia sedang menyakiti sahabat saya. Dia akan menyakiti Sahabat sahabat saya. saya. Dia telah membantu apa? Yang saya benci. Yang saya benci. Dia dia sedang Sedang membantu yang saya membantu benci. yang saya benci. Terus dia akan Membantu yang membantu. saya benci. Ingat tadi bahwa apa namanya, Domanasa Sahagatang Patiga sampai Yutang, ada asangkarikang, ada sasangkarikang loh. Biasanya kalau kita benciin orang, kita ngajak orang nggak untuk membenci kita juga, apa mengajak orang lain untuk ikut membenci dia, betul nggak? Iya. Nggak mungkin Anda benci sendirian, nggak mungkin. Pasti Anda coba cari teman Anda untuk membenarkan bahwa kebencian Anda itu benar, betul nggak? Betul. Teman-teman, kita tanya-tanya, kenapa kita bisa benci? Karena ada persepsi yang salah yang disebut sebagai sanyawi palasa tadi, betul nggak? Memang dia telah menyakiti saya, betul kan? Mungkin saya punya teman dulu menyakiti saya, tapi pada saat ketemu orang yang menyakiti saya ini kan belum tentu dia masih benci sama saya, betul nggak?
Dia datang minta maaf bisa nggak? Atau dia datang untuk bersilaturahmi bisa tidak? Bisa aja ya. Bisa. Tapi apa yang terjadi? Karena Kitanya pisahnya masih marah. wipalasa kita, persepsi kita di masa lalu telah salah, bahwa dia dulu telah menyakiti saya, maka nanti kalau ketemu saya, dia akan menyakiti saya nggak? Iya, kita Menyakiti. berpikir akan. Iya, iya. Bayangkan tuh teman-teman. Ya. Ternyata Sanyawi Palasa ini kebun apa pokoknya ini adalah persepsi yang keliru ya. Karena apa? Terhadap apa? Objeknya kan, betul nggak? Iya, Pak teman-teman, kalau kita sudah benci orang di masa lalu, kalau sekarang dia di tengah-tengah kita hadir, kita menganggap dia ini orang yang sama nggak? Yang masa lalu. iya, Iya. Padahal waktu dia melakukan perbuatan yang menyakiti saya di kehidupan dia apa di beberapa puluh tahun yang lalu, berarti dia sedang tidak sehat nggak? iya. Iya. Artinya boleh nggak kita menjas bahwa dulu dia telah menyakiti saya, sekarang dia akan menyakiti saya? Nggak bisa. Betul nggak? Tapi Iya. itulah 9 sebab kenapa kebencian itu bisa muncul. Jadi intinya ya teman-teman ya, selama kita tidak punya Yoniso Manasikara, pasti Sanya Viparasa ini muncul dan 9 sebab ini akan memunculkan yang namanya kebencian. Ya, jadi teman-teman kita telah menjadi apa? Mangsa bagi apa? Bagi diri kita sendiri ya. Kalau kebencian kita terus kita umbar. Benar. Dan katanya kalau rambut kita gampang putih, tubuh kita gampang peot, gampang keriput, karena kita sering terbakar oleh kemarahan. Betul nggak teman-teman? Ada orang yang punya wajahnya lebih tua dari usianya, betul nggak? Sekarang enggak, Romo kan banyak alat kecantikan kalau punya duit ya. Betul. Jadi kalau begini nih dari cerita saya ini, kebencian itu ya dari semua yang kita lihat nih tadi dari semua yang saya ceritakan nih teman-teman sekalian, kita melihatnya bagaimana tentang sesungguhnya tentang kebencian. Bisa nggak kita simpulkan? Kita melihat kebencian itu sebagai apa? Sebenarnya kalau Bahaya saya ya. sebenarnya saya benci sama Cilusi, saya benci sama Ibu Yasoda, bukan karena masalah saya dengan bukan karena masalah saya dengan Ci Yasoda atau dengan Cilusi, bukan karena hubungan saya dengan manusia, tetapi ini murni karena masalah personal saya sendiri, ya. Ini murni karena masalahnya dengan diri saya, bukan dengan Ibu Yasoda dan Ibu. Ketika ketika saya tidak senang, ketika objek Cilusi dan Ci Yasoda adalah objek yang tidak menyebalkan bagi saya, sebenarnya bukan karena saya dengan Ci Yasoda atau saya dengan Cilusi, tapi ini masalah pribadi saya, personality saya, batin saya yang diliputi oleh delusi. Jadi kalau nanti kita sudah belajar Abhidhamma, kita punya clue ya, kita punya kunci ya. Ketika nanti istri kita marah, suami kita marah, apa yang harus kita katakan sama sama istri kita atau suami kita? Menurut Abhidhamma, marahan mama bukan karena mama berhubung apa, bukan karena objeknya papa, tapi mama sedang punya masalah dengan personal mama sendiri. Berani seperti itu, Ibu Yasoda? Nggak berani. Langsung dijitak saya Romo. Iya. Ya kan? Jadi seru ya kan? Jadi masalahnya itu kalau saya membenci orang bukan karena orang itu, tapi karena saya bermasalah dengan diri saya. Jadi kalau gitu selama ini kita membenci orang, sebel sama orang, cemburu sama orang, kesel sama orang, keki sama orang, siapa yang punya masalah? Saya. Saya Iya, sendiri. betul kan? Saya yang sedang punya masalah. Tapi saya kan nggak mau saya kalau saya benci saya sendirian. Saya ngajak siapa? Saya ngajak orang yang sefrekuensi dengan saya untuk membencinya. Kalau Anda benci saya, Anda tahu istri saya, Anda ikut benci juga nggak dengan istri saya? Ikut loh, betul nggak? Biasanya ikut. Anda tahu anak saya, lalu Anda ikut Jauh benci. juga.
ikut juga. Gitu ya. Paling yang punya masalah siapa? Iya, Saya sendiri. karena kita belajar lebih damai ya. Karena kita menyelam ke dalam kualitas dasar batin kita. Itu kalau kita begini terus nih, kita berbuat baik terus, nggak mau melakukan kejahatan, yang mau benci. Ingat ya, kalau mau benci jadi gimana? Kita punya clue ya. Jadi ya nanti ya, ketika ada orang marah sama kita, baik itu suami, anak, siapapun yang marah, apa yang kita katakan? Menurut Saya Abidam, punya masalah. menurut Abidam, gitu, Ya, gitu ya. Bahwa iya, iya, iya. kebencian bukanlah masalah antara saya dengan Anda, gitu ya. Tapi melainkan murni masalah personal orang itu marah, gitu. Karena kenapa? Karena dirinya sedang terbakar oleh delusi, oleh sanya wipalasa, ya. Mudah-mudahan kita sudah bisa mendalami ke kualitas batin kita, mulai dengan kita belajar Abhidhamma ini, kebencian kita mulai berkurang, dan yang tadinya kita benci sama orang begitu benci banget, mudah-mudahan dengan kita belajar Abhidhamma, kebencian kita gampang kita lupa. Yang tadinya kita marah sama istri, sama suami, bisa seminggu, sebulan, sekarang paling 2 jam selesai. Sadu gitu ya. Sadu, sadu, sadu. Oke, kita lanjut. Belajarnya gampang, Romo. Prakteknya susah. Ya, Ah, sama. itu dia. Ya, selanjutnya. Sorry. Kan kita sudah belajar dosa. Sekarang belajar apa nih? Yang ini. I itu apa? I ini ya. Ya, kita belajar I ya. Bisa. Yang kedua adalah Isa. Isa itu kayak sholat ya. Tapi S-nya 2. Ya. Isa itu dalam bahasa apa ya namanya? Iri hati. Iri hati. Ini bahasa Indonesia sih ya, iri hati ya. Kalau hati kan nggak pernah iri sih ya. Ya, iri hati. Apa itu karakteristiknya? Apa itu fungsinya? Apa itu manifestasinya? Apa itu sebab terdekatnya? Isa iri hati itu, iri hati biasanya karena apa? Kalau kata karakteristik itu, kalau kata karakteristiknya ya, saya pakai warna. Iri hati atas keberhasilan orang lain. Betul nggak sih? Biasanya begitu kan? Kita pengen, kalau ada orang lain berhasil, kita bisa iri nggak? Iri ya. Fungsinya apa? Kalau iri hati itu tidak senang dengan keberhasilan orang lain, dengan keberhasilan orang lain. Tuh, teman-teman ya. Lalu manifestasinya apa? Membuang muka. Siapa yang suka buang muka terus nih? Ya, itu iri hati ya. Apa sebab terdekatnya? Kesuksesan orang lain. Karena seorang yang sukses, maka timbullah ke iri hati, betul kan? Kesuksesan orang lain. Gitu teman-teman. Ingat ya, iri hati merupakan faktor mental nih. Nah, kita sedang bicara statistika ya. Ya. Kita itu kalau ngelihat orang lain, setiap kali ngeliat orang lain berhasil dan sedang menikmati keberhasilannya, keberuntungannya, kekayaannya, kebahagiaannya, iri hati bisa muncul nggak kalau kita tidak latih? Bisa, ya. Bisa aja. Iya. Bisa kan? Bisa, Romo. Misalnya kita masukin teman kita kerja di PT yang sama. Nggak taunya dia naik pangkat lebih cepat. Nggak taunya dapat promosi dia lebih bagus. Dapat fasilitas dari kantor. Wow, itu iri hati banget apa enggak? Waduh banget. Kan dulu, Pastilah, iya. Romo. Kan saya yang masukin, saya kan yang referensiin, gitu kan? Oh, dia mah udah punya ini, punya itu, betul kan? Hmm. Jadi teman-teman, iri hati muncul kesadaran yang membakar pada kebencian. Jadi Isa ini akarnya apa jadinya?
Isa ini iri hati ini apa? Kalau Isa ini iri hati ini membuat seseorang gelap gulita. Membuat seseorang jadi gelap gulita. Bukan 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 mukanya ya, tapi apanya? Batinnya. Batinnya. Gelap gulita, suram, apalagi ya? Muram juga boleh. Kalau mukanya ngeliat orang lain berhasil, mukanya sinis. Betul nggak? Kelihatan dari wajahnya nggak teman-teman? Kelihatan biasanya Nah, Romo. sinar wajahnya jadi suram ya. Hmm, Kalau lihat keberhasilan orang lain senyumnya kecut nggak? kecut. Tapi ada yang cek senyumnya tetap manis loh Romo. Oh itu berarti dia suhu pemain dia. Pemain Dia suhu berarti. Dia pemain watak tuh kalau kayak gitu ya. berotak ya. Iya. Nah teman-teman kalau kita bicara kalau karena iri hati seseorang bisa melakukan apa nih kira-kira? Ingin menghancurkan apa? Kebahagiaan orang lain enggak? Betul nggak? Iya, betul. Apalagi dulu zamannya masih sekarang ya masih zamannya apa? Santet, teluh gitu kan? Betul nggak? Ada orang yang nggak senang jadi melakukan itu nggak? Iya nggak? Iya. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia tidak bisa melihat fakta bahwa semua mempunyai hak untuk bahagia, betul nggak? Iya. Kalau dia paham bahwa kita adalah pemilik karma kita sendiri, kita adalah pewaris karma kita sendiri, keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain, karena dia pantas menerimanya, kan begitu. Hmm. Kenapa saya belum berhasil? Kenapa saya masih punya kesulitan? Karena saya, karena saya pantas menerimanya. Pantas. Enak ya kalau kayak gitu? Iya. Hmm, enak ya teman-teman ya? Iya. Nggak beban ya Romo ya. Gak beban. Mau dia berhasil, dia maju. Masa bodoh, ya kan? Aku adalah pemilik karmaku sendiri, aku adalah pewaris karmaku sendiri. Ketika orang lain sukses, ya mungkin karena karma baik, karma matang baiknya sedang berbuah. Mungkin dia sangat jujur, mungkin dia sangat integritas, dia sangat rajin. Mestinya jadi contohnya itu gitu loh. Bukan iri keberhasilannya, tapi iri karena apa ya? Karena karena perjuangannya harus kita tiru gitu. Ya teman-teman ya. Lalu yang berikutnya apa? Isa dikit nih. Yang berikutnya apa tadi? Macaria. Isa, yang kedua adalah Macaria. Tiga Romo. Oh, tiga, sorry. Macaria. Macaria itu apa sih? Kekikiran ya Romo. Ya, jadi ini yang kedua ya. Ini ketiga ya. Ya. Yang kedua ini adalah Macaria itu adalah kekikiran. Nah, penting nih. Kita harus belajar nih. Rada-rada apa? Karena kita ternyata pelit juga loh terhadap orang nanya dhamma kita malas jawab loh itu namanya Macaria Dhamma itu. Iya bisa loh. Iya, ya. Kikiran gitu ya. Kikir itu sama pelit sama nggak ya? Kayaknya lebih jahat kikir ya Romo ya Jadi kalau jangan pelit. kikir ya. Iya. Oke, coba kita lihat ya. Kita lihat ini manis karakteristiknya, lalu fungsinya, lalu kita lihat manifestasinya dan sebab terdekatnya. Nah, teman-teman sekalian, menurut Abhidhamma Tasanggaha, kalau yang namanya macari kekikiran itu menyembunyikan kesuksesan. Tuh. Kesuksesan sendiri-sendiri. Wow, ternyata tidak boleh ya menyembunyikan kesuksesan diri sendiri ya. Sifatnya apa? Fungsinya apa? Sifat yang tidak tahan untuk berbagi. Fungsinya adalah sifatnya tidak tahan untuk berbagi. Tidak tahan untuk
berbagi kepemilikan. Kepemilikan. Ya, manifestasinya menyiri apa sih itu? Eh, menyeriangi itu apa ya? Bahasa ini bahasa Indonesianya apa ya itu? Itu kan bahasa yang baku ya. Menyeriangi apa ya Romo Iya. menyeriangi? Coba lihat di apa namanya di di KBI atau di Meta AI. Coba dilihat ya. Ketakutan untuk berbagi lah begitu ya. Ketakutan untuk berbagi. Lalu sebab terdekatnya adalah kesuksesan yang dimilikinya. Kesuksesan yang dimilikinya. Nah, teman-teman lihat kita nih, biar kita panjangin ke sini jadi dapat. Ya, teman-teman sekarang yang namanya kikir, batin kita egois nggak sih? Kalau kita Iya, menyembunyikan sesuatu, keberhasilan kita egois nggak sih? iya. Romo menyeringai, mungkin bukan menyeringai, Romo. Ya, menyeringai. Itu apa? Ya, Itu apa itu? menandakan marah, Apa namanya? menandakan marah, Romo. Oh, Mengeronyotkan bibir, mulut, muka hingga tampak gigi, menandakan marah, tidak suka, dan sebagainya. jadi Mengejek gitu. oh ngejek. Ini namanya menyeriangi ya, mengejek ya, Menyeringai. menyeringai, Menyeringai gitu ya, Romo. menyeringai ya. Iya. Siap. Ya, 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 menyeringai ya. Oke, kalimatnya baru baru kita pahami. Oke, itu saja guys. Sekarang kita bilang begini. Jadi kalau teman-teman nih punya sesuatu sudah berhasil diperjuangkan, dimiliki, ya, terus menjadi miliknya, tapi apa yang terjadi? Semoga ini hanya saya yang dapat, ya, yang lain jangan. Itu namanya kekikiran, ya. Teman-teman, kekikiran itu masuk dalam kelompok kebencian ya, bukan keserakahan. Bedanya di mana nih? Selama ini kan orang kan kalau kikir dianggapnya pelit, apa dianggapnya serakah, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Kalau Kalau orang, serakah mah punya orang buat kita. Kalau kikir ah, punya kita buat kita aja gitu ya, Romo. gitu ya. Kan kalau kikir kan kita kaya tapi nggak mau berbagi gitu ya. Ya, Ya pokoknya kalimatnya kekikiran bukan termasuk dalam kelompok keserakahan nih. Dia pokoknya masuk ke dalam kelompok apa kebencian ya. kebencian. Jadi pokoknya cirinya apa tadi? Cirinya adalah sifatnya tidak tahan untuk berbagi nih ya. Jadi kalau teman-teman sekarang saya tanya nih, kalau teman-teman punya uang kaya raya, ya kaya raya terus berbaginya sedikit termasuk pencarian nggak? eh Bisa termasuk, Romo. Ini termasuk apa tuh kalau kayak gitu? Dia melekati atau enggak tuh? Kalau saya sekarang saya yang begini ya. Ingat ya, kekikiran itu bukan ketidakinginan untuk berbagi loh. Ya, kalau saya kikir ini saya bukan karena tidak punya keinginan untuk berbagi. Tapi dikarenakan batin saya melekat pada harta benda dan memiliki perilaku yang tidak suka apa ya apabila kekayaan saya diketahui gitu loh. Ceritanya Amba Pali pasti yang dia punya anting-anting gepeng itu apa ya? Cerita Dhammapada itu ya. Siapa ya dulu saya sampai lupa tuh cerita. Yang ayahnya kaya raya padahal ya. Terus anak ceweknya dikasih emas, emasnya kecil tapi di karena emas itu di apa diketok sampai lempengan sampai tipis banget gitu. Ya pada saat dia mati dia hanya ditaruh di luar itu cerita Dhammapada itu ya. Nah, apa ya itu apa si anting-anting gepeng itu apa ya? Mata Kundali kali ya, Mo. Hmm? Mata Kundali bukan?
Coba nanti dicek ya, karena sudah lama banget tidak belajar, apa sudah lupa itu. Ya, nanti dicek aja ya, Cia Soda dan teman-teman ya. Ya, jadi pokoknya dia kalau dia pokoknya kekayaan yang sudah saya peroleh ini, pokoknya orang lain nggak boleh tahu lah gitu loh. Ya, tapi memang ada filosofi orang Tionghoa sih ya. Orang Tionghoa itu punya filosofi gitu. Ketika kita bisa menyembunyikan kekayaan kita, kita termasuk orang orang yang bagus dan orang hebat tuh katanya begitu. Ternyata di Abhidhamma enggak ya, itu termasuk kekikiran loh. Ya, pokoknya perilaku yang tidak suka apabila kekayaannya diketahui oleh orang lain begitulah. Ya. Sekarang pertanyaan, kenapa bisa muncul kekikiran atau macaria? Kekikiran itu bisa muncul karena diliputi oleh Dosa. dosa wedana, perasaan tidak senang, perasaan ya, bukan oleh perasaan sukacita loh ya. Ya, jadi dia selalu diliputi yang namanya kekikiran itu selalu diliputi oleh perasaan yang namanya domanasa wedana. Teman-teman, kalau kita kikir nih, kita pada saat berdana, kan kita begini dulu. Kata Sang Buddha ini begini nih. Kalau penghasilan kita 10 juta, bukan angka ini, angkanya coba contoh ya. Bukan Sang Buddha, maksud ini berupa apa? Kalau kita memberikannya eh, masih di bawah rata-rata lah kali ini, termasuk macaria. Ya, makanya itu ada kalimat 25%, betul nggak? Iya. Tapi kalau 25% itu dikeluarkan, umat Buddha harus memberikan dana 25%, pasti umat Buddha pada kabur, ya kan? Betul nggak? Yang sebelah 10%, Romo, Iya, perpuluhan. perpuluhan ya. Nah, sekarang saya begini nih. Kalau saya eh, gini ya, kalau saya kikir nih, saya tidak menyukai situasi di mana harta benda saya gitu ya, harta benda saya ini diketahui oleh orang lain tadi kan. Bahkan dia juga bisa mencegah orang lain untuk tidak memberitahukannya kepada orang. Jadi ketika dia tahu, dia berusaha untuk mencegah orang itu supaya jangan kasih tahu yang lain gitu loh. Paham nggak teman-teman? Nah, teman-teman, maka dari itu ilustrasi daripada yang namanya Macarya ini di dalam kitab suci seperti Anda diilustrasikan ya. Diilustrasikan adalah seperti Anda sedang mengambil sendok untuk mengambil sendok. Kira-kira kalau mengambil sendok, apa yang terjadi? Ketika Anda sedang makanan itu menguap, makanan itu apa namanya makanan itu sedang menggelotok, Anda mencoba untuk memakannya, Anda mengambil sendok dengan cara memiringkan sendok supaya apa yang terjadi? Supaya pada saat Anda ambil Anda kan ngambil kan miring tuh, supaya dapatnya sedikit. Begitu kata dalam kitab suci. Ya, Oke. kualitas orang-orang kikir kata Sang Buddha itu diibaratkan seperti Anda sedang menyendok makanan dengan cara memiringkan sendok supaya dapatnya sedikit. Ya, supaya Oh, tidak supaya makanannya supaya makanan kalau kita ambil begitu tidak bisa mendapatkan makanan utuh nggak kalau kita ambil yang miring. Paling dapat kuahnya doang, Romo. Iya, diibaratkan begitu berarti ya. Jadi Romo, ya, maaf ganggu. Ada ini yang tadi mengenai penghasilan kekayaan disembunyikan itu tradisi orang Tionghoa itu ya. ya. Ada satu sisi juga ini untuk keamanan Romo karena kalau kita show off gitu ya seolah-olah show off itu kan lebih mengundang untuk timbul keiri hatian orang yang jadi bahaya juga buat kita gitu keamanan ya harta benda kita bisa jadi sasaran gitu Romo. Jadi kebanyakan low profile yang istilah sekarang Romo. Iya, iya. Jadi kalau saya bilang nyaru gitu ya, menyaru. Tahu nggak menyaru? Nyaru itu kan dia kaya, malah bisa bisa beli mobil, bisa beli mobil yang lebih bagus, tapi dia kalau kemana-mana pakai mobil yang jelek. Ya, setuju saja sih. Kan itu kan filosofi, itu kan tradisi budaya yang memang sengaja diturun-temurunkan. Tapi kalau kita berbicara tentang Buddhism tadi, ya bahwa ketika dia menyembunyikan hartanya dimaksud sebagai kekikiran. Dan itu
Itu sebagai akusala cita 12, aku salah loh ya. Ternyata leluhur kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik menurut kitab suci yang kita pelajari hari ini ya. Itu kan di mana lingkungan, Romo, ya enggak? Ya, Ya enggak? Di mana kita tinggal. iya mempengaruhi adat istiadat kan. Tapi kan sekarang yang kita Damai sedang enggak? Damai ya damai enggak terkait lingkungan harusnya. iya. Kalau tinggal di Swiss bukannya aman, mau sekaya apapun di Dubai, ya enggak? Kalau kata Sang Buddha mau tinggal dimanapun nggak akan aman kalau kita tidak melanggar, tidak menjaga sila dengan baik. Teragata bunyinya begini nih. Silanghi sabah sampati upanameti sewitanti. Jadi kalau kita mau hidup bahagia, tenang, damai, jaga sila dengan baik, maka hidup kita akan berkah, ya gitu loh. Kalau kita mau tinggal di negara manapun, tapi kalau nggak punya sila yang baik juga nggak bagus ya. Nah, maksudnya terkait yang tadi, Romo, Oh, apakah kita harus menyembunyikan kekayaan ya. kita terus karena faktor keamanan dan iri hati? Enggak kan, Hmm, enggak hmm, begitu. hmm, hmm, hmm. Tapi kan macaria di sini tentang faktor mental ya Romo, kondisi Betul. batin. Betul. Iya, Ya ada jadinya ukurannya apa gitu? kebetulan. Ya, tentang kualitas batin. Jadi kita jangan, contohnya memang diibaratkan seperti tadi, kita menyembunyikan materi gitu ya. Tapi yang dilihat adalah kualitas batinnya ya. Makanya tadi perumpamaan sendok tadi gitu loh. Ketika seseorang ini makanan enak, itu diambil mangkok. Ini kan kita cuci bilangnya begitu. Kalau ngambil dengan cara yang miring, maka kita tidak bisa mendapatkan makanan dalam sendok itu dengan penuh, tapi hanya separuh ya. Jadi eh, itulah salah satu contoh kenapa itu disebut sebagai macaria atau kekikiran. Saya tanya, kalau kita pikir kita macaria, hati kita nih punya kemurahan hati nggak sih? Kalau kita kikir, ada kemurahan hati nggak kita? Enggak, kan kikir mau Hati pokoknya kita, sembunyiin aja gitu. iya. Hati kita akan tertutup dan beku, betul nggak? Tidak bergerak untuk berdana nggak? Nggak bakal. Ya, 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 nggak tidak bisa. akan berdana karena pada saat kita kikir, kita akan soal apa ada kebencian yang muncul terhadap si objek yang Hmm, harus apa umpama kita hmm, kikir terhadap pengemis itu, kita jadi ya, seolah-olah kita antipati dengan si pengemis itu, Romo. Tapi ya, kembali nih ya. Romo, maaf kalau kembali yang soal tadi punya harta tapi tidak diperlihatkan gitu ya Romo ya. Nah kalau di masyarakat-masyarakat kita kan hidup bermasyarakat, beda dengan zamannya Buddha. Mungkin di zaman Buddha itu sila moral manusia semua masih boleh kata cukup tinggi. Kalau di zaman sekarang kan ya kita sudah banyak mengalami kemerosotan moral di lingkungan kita juga. Kalau tahu kita ya contoh aja lah kalau kita punya kekayaan, kita bisa beli perhiasan, kita pakai-pakai perhiasan, tahu-tahu jadi korban tuh roboh. Tahu-tahu jadi sobek lehernya sobek gitu. Nah, Begini, atau tangannya begini. begitu. Saya sampaikan. Kan kita tidak berbicara tentang Hmm, apple to apple ya, kasus to kasus ya, paling go ya. Sekarang orang iya. kalau dia flexing ya Pak, kalau dia flexing, dia Hmm, pakai mobil bagus, pakai mobil Ferrari, usaha jadi mana-mana banyak orang naruh duit loh Pak. Percaya loh. Kalau dia nggak flexing, dia nggak akan dititipin orang untuk penjual produk loh Pak. Kenapa ada orang yang mau butuh flexing? Karena dia butuh pengakuan. Sehingga ketika dia bekerja, ada investor yang mau naruh duit. Jadi memang masing-masing beda lah ya. Kita tidak sedang bicara cash to cash, kita sedang bicara kualitas batin tadi. Nggak bisa kita marginalkan nih. Ya, karena kualitas batin orang kan berbeda-beda. Ya gitu ya. Pokoknya kita sedang membahas pemahaman dan pengertian tentang apa itu macaria. Dan itu kata macaria, kata kita kunci seperti itu. Ya, ketika kita menyembunyikan harta yang sudah kita peroleh itu termasuk macaria itu ya, perkara dia menyembunyikannya supaya buat keamanan buat segala macam itu urusan pribadi Ya, masing-masing gitu masalah. ya. Ya. Ya, oke kita lanjutin ya biar tidak baik. biar Oke, lanjut Romo. biar Ya, tidak baik. apa Ya, namanya tidak makasih Romo. putaran di situ terus ya. Jadi Oke. kalau kita lihat tadi kita kembali kalau pada saat hati kita seseorang itu kikir, kebolehan hatinya bagaimana? Tertutup oleh tertutup kan, sehingga dia tidak bergerak untuk berdana. Jadi orang yang macaria itu pasti ketika dia sudah menyembunyikan sesuatu,
hatinya menjadi beku dan dia memberikan pelayanan kepada orang pun apa ya, tidak berharap untuk bisa memberikan sesuatu gitu ya. Jadi ini salah satu karakteristik daripada yang namanya macaria tadi gitu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman, apa bedanya Isa dengan macaria sekarang? Apa bedanya Isa dengan macaria? Isa tadi iri hati ya Romo. Iya, Kalau contohnya. Macaria kikir. Kalau iri hati muncul berkaitan dengan kesuksesan orang lain kan? Ya, Gitu kesuksesan kan? orang lain. Kalau kekikiran muncul berkaitan dengan apa? Kesuksesan sendiri. Yes, itu bedanya. Ya, kalau yang namanya Isa, orang lain sukses, saya iri. Tapi kalau Macaria, saya sukses, gitu ya, berkaitan dengan saya sendiri gitu loh. Jadi itu Saya bedanya. sukses, orang jangan mencicipi gitu ya. Iya. Kalau Isa, orang lain nggak boleh sukses. Iya, Kalau kalau itu Macaria, saya sukses, kamu nggak boleh ngicipin gitu. kalau saya sukses kamu nggak boleh saya bagi gitu loh kalimat. Ya, Ya, kalau iri hati tidak suka melihat orang lain sukses, kaya, ganteng, nggak demen tuh, ya. Tapi kalau kita kikir, kita tidak suka kesuksesan diketahui oleh orang lain, gitu aja ya. Jadi kalau cuma macaria itu lebih kepada diri sendiri, tapi kalau Isa lebih kepada orang orang lain, gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, ada 5 jenis dalam dalam ada 5 jenis kekikiran ya. Di dalam Abhidhamma Kita Sanggaha ada lima jenis macaria ya dari tunggu sebentar. Ada 5 jenis macaria ya. Ma, ma, macaria itu ya. Yang pertama awasa nih dari kita punya itu ya, kita punya diktat ya. Ada yang namanya awasa macaria. Apa itu awasa macaria, teman-teman? Dalam kitab komentar tentang awasa macaria ini, contohnya adalah seseorang biku yang tinggal di sebuah wihara. Di kitab komentarnya bilang begitu. Di sebuah wihara dia nyaman sekali nih, biku ini ya. Punya banyak fasilitas kan, sekarang wihara-wihara kan fasilitasnya kan banyak kan. Fasilitas lengkap. Dengan fasilitas yang lengkap ini membuat seorang biku itu menjadi mudah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Betul nggak? Karena di kulkas, di segala macam, penyokong-penyokongnya, karena wiaranya bagus kan, berarti kan donaturnya kan banyak ya. Bahwa semua kebutuhan biku tersebut terpenuhi. Tapi pada satu hari dia kedatangan tamu nih. Biku juga tentu ya. Ya, terus bikunya sangat patuh dan bertanggung jawab apa ya kepada eh, winaya. Jadi biku ini bikunya muda atau bikunya tua, pokoknya dia datang nginep di wihara itu, tapi biku ini lebih moralitasnya lebih bagus, silanya lebih tinggi. Nah, karena melihat moralnya lebih tinggi, kan banyak umat juga perhatian kan begitu. Nah, si biku yang tadi yang tinggal di situ sudah cukup lama, dia merasa bahwa ini ada saingan. Jadi dia pengen cepat-cepat kalau bisa si biku yang tadi datang itu supaya cepat-cepat pergi. Inilah kata Sang Buddha yang disebut sebagai kekikiran apa nih jadinya? Awasa. Apa itu? Kekikiran apa awasa? Kekikiran tempat tinggal. Gitu ya. Awasa ini, wasa kan tempat tinggal. Kekikiran tempat tinggal. Gitu ya teman-teman. Yang kedua, nanti kita bisa lihat. Tapi sekarang kalau zaman sekarang bisa begitu nggak sih? Bisa muncul begitu nggak teman-teman? bisa aja Romo.
Sekarang saya begini, kalau saya seorang biku, ya saya seorang biku, tinggal di wihara A, tiba-tiba ada pendatang baru biku B, ya ternyata wiharanya lebih maju, lebih hebat. Wihara yang ditinggali yang belum lama udah megah. Jadi apa yang terjadi teman-teman? Jadi nggak timbul macaria nggak? Macaria. Jadi kalau kita berbicara macaria bisa timbul dengan siapa? Sama siapapun, mau dia Romo, mau dia Bante, mau dia rumah tangga. Biasanya tukang cendol irinya sama tukang apa? Kita channel lagi, Romo. Iya. Pandita irinya sama siapa? Kapan dia lagi? Iya. Romo, Pengalaman tuh, Romo. Yang tahu Romo saya, Hendra lah itu. saya, Yang tahu saya buktinya. ya, yang tahu Pak Hendra lah itu. Ya. Oke. Yang kedua adalah kekikiran dalam kalau dalam bahasa Pali namanya kula. Kula itu apa? Nah, Kula Macari. Kula itu keluarga. Oh nih, kok bisa keluarga, kok bisa bisa kikir ya? Kekikiran, kekikiran, ya, kekikiran. Saya percepat karena sudah mau setengah 10. Kekikiran dalam hal keluarga. Gitu. Kenapa bisa begini teman-teman? Eh, kalau kita nih sana keluarga nih ya, eh, kalau kita lihat di Sutta Pitaka, apa di Abhidhamma Pitaka, kan lebih banyak contohnya biku nih, ya. Ya karena terminologi Dhamma itu kan lebih melihat biku dalam kehidupan sehari-hari kan. Jadi seorang biku kan tinggal di dalam sangga juga namanya keluarga kan, teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman sekali lagi saya mau tanya, dalam satu keluarga ada nggak dalam satu pohon kelapa ada nggak kelapa kopiornya? belum tentu ya, Romo ya. Iya, pohon Ada kelapa tapi itu yang paling satu. iya, gitu ya. Nih di dalam keluarga kita, dalam keluarga sangga lah apalagi. Ada nggak seorang biku yang tidak senang mengharapkan orang lain untuk tinggal? Kita sama keluarga kan juga masih suka ribut ya, betul nggak? Iya. Hmm. Karena kita menganggap apa? Keluarga, saudara kita, adik kita itu orang yang menyebalkan buat kita. Jadi teman-teman sekalian, ternyata sama keluarga saja itu kita bisa muncul yang namanya ke 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 apa? Macam Kekikiran. Ya sudahlah, ini banyak lah ya yang kita bisa banyak contoh-contohnya kan. Nggak apa-apa, yang penting mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ada namanya laba. Apa itu laba itu? Hah? Laba itu apa? Untung. keuntungan, Iya, keuntungan. cari. Jadi lebih ke berbicara tentang kekikiran apa nih? Dalam hal keuntungan ya. Kekikiran dalam hal keuntungan. Teman-teman sekalian, karena contohnya para biku di kebanyakan nih dalam kitab suci ya. Kalau para biku pindah patah di pagi hari, kan biku kan nggak langsung makan di pagi hari, kan makanan itu kan dikumpulkan oleh Dayaka untuk didanakan kembali buat makan siang kan. Gitu kan teman-teman ya. Ya, ada loh para ketika pindah patah ada para biku yang tidak dapat, ada nggak? Ada. Pasti ada. Pasti kan ada kan? Terus kalau ada biku yang tidak bermoral apa yang terjadi? Menganggap bahwa maaf ya, kamu punya cuman keuntungan aja tinggal di wihara ini, kalau kamu jarang kalau pindah patah jarang mendapatkan sesuatu. Biku senior biasanya lebih laku daripada biku junior, betul nggak? Iya. Betul ya. Tapi boleh dicek, adakah biku senior mau ngajak biku junior?
Lihat di Ya, wihara-wihara. oh, kalau dulu ada Bante Sariputta terkenal ya, baik sekali. Tapi ada biku yang senior yang maaf yang sangat terkenal. Mau nggak diikuti oleh biku-biku junior? Itu dia. Itu jadi apa penelitian S1 itu tesis ya. Apa penelitian skripsi itu ya. Ah, Romo mah telat, saya udah bikin judul. Oke. Lalu namanya Wana. Wana itu keelokan. Wana itu kan cantik. Wana, Oh, Wano Macaria, ya, Wano, Wana. Macaria. Iya, Macaria. Jadi lebih ke fokus kepada kekikiran dalam hal keelokan. Begitu. Kalau sekarang beginilah persaingan yang terjadi antara siapa sih laki-laki itu sama perempuan ya. Kalau laki-laki ketemu laki-laki nggak ngomongin tubuh lu, nggak ngomongin ini pakai parfum apa. Tapi kalau perempuan ketemu apa yang diomong? Banyak, Romo. Nah, banyak. Itu bajunya asli nggak? KW nggak? Ah, kok glowingnya di mana? Terus alisnya pakai apa? Betul nggak? Iya, Romo. Iya, yang dibicarakan rupawan, betul nggak? Ya, kamu perawatannya di mana, gitu kan? Iya. Oh, Iya, gitu ya. Tapi memang tidak dipungkiri kalau biku ganteng, biku keren kan juga banyak yang suka ya. Oke. Kita tidak membahas secara detail lah ya karena menyangkut. Yang lalu dhamma nih yang banyak nih. Apa teman-teman? Dhamma, Macaria. Acarya. Kalau ada orang yang minta PPT buat ceramah, nggak dikasih, pelit. Namanya Dhamma Macarya. Dhamma Macarya. Kita semua punya materi Abhidhamma itu eh, di-download secara gratis. Program kita di-download secara gratis. Pelajaran Abhidhamma kita dari awal sampai akhir nggak pernah diakhiri dengan berdana dengan nomor rekening A, betul nggak? Iya. Iya, Betul sekali. karena kita tidak pernah mau Dhamma Macarya. Ya, kita tidak mau menjual Dhamma nih. Ya, teman. Ya, jadi ada orang yang maaf pelit sekali. Seluruh materi-materi ceramah saya itu bisa di-download. Saya punya materi PPT banyak sekali. Itu bisa di-download di LinkedIn Ruby Santamoko atau di share in, share siapa? Share link, share in. Coba cari semua materi ceramah yang saya bikin dulu waktu saya masih keliling-keliling wihara-wihara itu. Share Saya buat slide, PPT apa? share slide tuh kamu. Oh, slide side, ya slide side. Itu Pak Hendra pernah pernah ngeliat juga kan? Gitu ya. Ini Sering ya. sekalian yang mau kalau nggak ngerti nanya. Iya, jadi banyak sekali materi yang saya kirim ke sana kan, Pak Hendra ya. Iya, banyak. Hmm? Banyak banget. Banyak kali ya. Iya. Tapi kita wajar Saya sih nggak ya. punya linknya, Romo. Kenapa? Saya nggak punya linknya nih, rugi. Oh, enggak di download apa buka di Google aja. Ketik Oh, buka share di share Google ya. Share di link. sana. Nanti di grup dikirim. Ya. Oke. Ya. Nah, kata Sang Buddha kalau orang yang Dhammamacara ini seperti seorang yang bimbang terombang-ambing dalam latihan spiritual. Makanya dia maaf ya, dia split dalam hal berbagi dhamma ya. Semua ajaran Tripitaka ini kan gratis, betul nggak? Iya. Nggak perlu bayar nggak? Enggak. Nggak perlu. Dulu waktu awal-awal saya ngajar Abhidhamma gitu ya. Ini cerita aja nih ya. Iya, saya nggak punya materi. Saya pengen dapatin materi. Saya hubungi salah seorang loh. Aduh, kata dia nggak bisa. Kalau ini di copy harus beli. Waduh, saya sampai Aduh. luar biasa ini. Saya bilang serem juga ini, ya kan? Nggak usahlah saya bicarakan siapa ya. Biar hanya saya dan Tuhan yang tahu ya.
Ya gitu. Tuhan yang mana, Mo? Romo, Ya, tadi bisa lihat slide-slide Romo di mana tadi Romo? Ko Hendra nanti tolong ituin Ko Hendra. Ditulis di situ Eh, atau ditulis di apa di di Google, di chat di di chat. Google ketik slide share aja, lalu nama nama Ruby Santamoko tambahin. Hmm. Nanti Di nongol. Google. Jadi di Google ketik slide share sama nama Romo. Oh, Nanti materinya muncul. oh Oke. gitu. Terus download bebas ya Romo. Iya nggak perlu Eh, bayar, Nah, gratis. Karena itu hanya downloadnya Sang Buddha. berarti sekarang izin downloadnya dulu ya itu Romo ya. kalau mau Nggak usah yang izin, cepat nggak usah bayar. izin, nggak usah izin, Kapan izin waktu kalau gratis. mau ambil boleh ya Romo. Iya, Kalau saya copy Nggak paste jadi. itu gratis. iya. Bayarnya Baik, baik. maksudnya Terima bukan kasih Romo. slide share-nya itu kan Iya. aplikasi. Hmm, gitu ya. Ya, Tapi siap. ini teman, ini yang bahaya nih. Dalam kitab komentar, efek munculnya kekikiran ini ada apa? Misalnya tempat tinggal tuh awasa, terus apa lagi? Tempat tinggal apalagi terus pikiran apa lagi? Kalau Eh, tempat eh, tinggal itu nih kata kata Sang Buddha di dalam kitab komentar ya. Kalau yang namanya awasa macaria itu bisa membuat kita lahir di alam yaka atau peta loh. oh. Gila. Terus di mana? Dia bisa hidupnya cuma mengais sampah di wihara loh. Aduh. Semua kekikiran yang lain seperti kula, laba gitu kan. Itu juga mempunyai dampak yang sangat merusak kedamaian dan kenyamanan hidup kita. Oh, oh. Iya, maka dari itu kita harus terus berjuang dalam dhamma supaya kita bisa mengetahui sebenarnya belajar dhamma itu seperti apa. Ya, jadi yang namanya belajar pariyati dhamma seperti ini gratis. Komitmen kita jelas kan? Apa pernah tuh Ya. Rusi, C Yasoda, tolong ditransfer ya ke rekening ini ya. Ah, Enggak, jelas ya. mau saya tulisin nggak mau? Enggak ada cerita gitu. Waduh, ntar kita masuk alam peta nih, Mayaka nih, ya. Gawat. Udah setengah 10. Kita lanjutin ya satu lagi ya. Ya. Satu buku cak. Yang keempat sekarang ya. Biar jelas. Empat itu adalah Kuku ku, cek. kukuca ya. Kukuca itu apa sih teman-teman? Ah, Di di bukunya Pak, ini tadi saya bilang, di bukunya Pak Pandit apa nih? Kukuca itu apa? Keraguan-keraguan ah, Romo. Iya, keraguan ya. ragu-raguan. Di bukunya Pak Bante Asin, Keminda, penyesalan. Apa nih coba? Kalau di tempat Pak Pandit, kukuca itu kekhawatiran Romo. Kekhawatiran. Khawatir ya. Iya. Kekhawatiran. Beda kan, teman-teman? Iya. Beda ya. Mau kenapa bisa beda? Karena mungkin terjemahannya diambil dari latar belakang yang berbeda. Ya, ada yang mungkin dari bahasa Myanmar, yang dari bahasa Inggris, ada yang dari bahasa Pali. Oke ya. Tapi saya ingin mengatakan, mau kukuca itu penyesalan, mau kukuca itu kekhawatiran, kita pahami kukuca saja ya. Boleh dua pemahaman itu diambil. Tapi kalau dilihat dari kitab suci, apa itu karakteristik gitu ya, apa itu apa itu fungsi, apa itu manifestasi, apa itu sebab terdekat. Kita bisa lihat. Maka dia begini, berkaitan dengan di belakang hari. Jadi kalau yang namanya kukuca itu berkaitan dengan di belakang hari. Jadi penyesalan biasanya di belakang hari bukan? Betul nggak? Iya. Kalau di depan pendaftaran, Romo. Pendaftaran betul ya. Teman-teman lihat, yang namanya kukuca itu bisa dua. Penyesalan itu bisa dua. Apa saja? Perbuatan baik yang terlambat kita lakukan dan perbuatan buruk yang sudah kita lakukan itu kukuca jadi kukuca. Betul nggak? Oh, kemarin ada biku pindah patah ya. Aduh, saya baru tahu. Itu kukuca nggak? Iya. Kukuca ya. Kukuca sering diterjemahkan
secara keliru sebagai kekhawatiran atau kecemasan. Kenapa? Karena mereka rata-rata mengambil buku kekhawatiran ini dalam bahasa Inggris namanya kukucai itu worry. Tuh, Oh. gitu. Tapi kalau kita melihat teks asli daripada kukuca, ya, itu ada kalimat Pali namanya kukata. Jadi kukuca itu bahasa dari kukata. Kukata adalah perbuatan yang busuk, keadaan hati yang disebut sebagai penyesalan, gitu. Jadi jelas ya, ini kekhawatiran itu karena kalimatnya dari bahasa Inggris worry, tapi kalau kukuca sebagai penyesalan, karena diambil ke dalam kitab komentar yang namanya dalam bahasa Pali namanya kukuta, ya, keadaan hati yang disebut sebagai penyesalan. Jadi kalau kita lihat penyesalan itu muncul sebagai apa? Bisa saja tadi yang saya katakan kan, perbuatan yang diawali dengan pemikiran tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan, tapi dan juga Belum perbuatan yang sempat. tidak pantas dilakukan, tapi udah belakangan tadi, gitu ya. Oh, Cia Soda ngasih tahu saya, Romo, oh, kemarin di wihara ada bante loh. Nyesel nggak saya nggak datang? Karena Hmm. sudahlah lalu. Udah lewat. Atau saya menyesali, aduh kemarin saya sudah mencuri mangga gitu kan, itu saya menyesali itu sebagai penyesal. Ketika penyesalan itu muncul, timbulnya apa? Dosa, Ya, kebencian. iya. Itu ya teman-teman ya. Dalam kitab komentar Dhamma Sanggani kita nanti lihat bahwa eh, awal kemunculan daripada yang namanya kukuca, penyesalan, itu berkaitan di dalam kitab Dhamma Sanggani ya, itu berkaitan dengan seorang biku. Misalnya contoh, biku memakan makanan yang tidak pantas. Biasanya kan biku dapat persembahan di India kan tidak begitu kan? Atau tidak sesuai dengan peraturan kebikuan misalnya begitu. Ya, karena mengira makanan tersebut makanan yang layak untuk dimakan dan tidak melanggar winaya. Itu salah satu. Ketika dia tahu dia makan makanan itu, lalu dia menyesal, maka dia dianggap, misal contoh apa? Dia makan daging beruang. Kan tapi dia nggak tahu itu daging beruang. Hmm. Ya, daging beruang yang dia makan itu dianggap sebagai daging babi misalnya. Ya, atau daging harimau dianggap sebagai daging rusa misalnya begitu. Kan yang nggak boleh makan kan biku kan makan daging rusa, daging apa beruang itu nggak boleh, gitu ya. Atau dia bisa saja makan di waktu salah. Dia berpikir bahwa sekarang belum tengah hari misalnya begitu. Dia bisa juga melakukan itu. Dia menyesal kenapa? Karena ternyata waktu dia makan udah tengah hari. Tapi kalau menurut Winaya, kalau seorang biku makan telat, misalnya makannya jam setengah 11, setengah 12 gitu ya. Terus sampai jam 12 dia masih makan, masih diperbolehkan selama dia nggak bangun dari tempat duduknya. Begitu. Kalau dia sudah bangun terus dia duduk lagi nggak boleh. Ya, pokoknya di dalam disiplin kebikuan itu tidak apa ya, seorang biku tidak boleh pokoknya tidak melakukan kesalahan, tapi dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan itu termasuk juga penyesalan. Ya, atau sebaliknya dia melakukan kesalahan tapi dia berpikir dia tidak melakukan kesalahan itu masuk sebagai kukata atau kukuca penyesalan. Nah, jadi teman-teman kita lihat di situ apa itu fungsinya apa? Makanya fungsi daripada kukuca adalah meratapi perbuatan. Meratapi perbuatan yang telah dilakukan. Ya, atau tidak dilakukan di masa lalu. Lalu manifestasinya rasa sesal. Ada lagunya itu ya. Gimana, ya saudara?
Rasa Rasa sesal. sesal di dalam hati. Silakan yang mau nyawer ke Ibu Yasoda, karena materi ditulis. Bisa Ya, aja Romo. ya. Lalu sebab terdekatnya adalah perbuatan yang telah dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Perbuatan yang telah dilakukan atau yang Tidak tidak dilakukan. dilakukan. Yang tidak dilakukan. Udah telat ya. Panjang banget ya. Nggak apa-apa Jadi Romo. ingat ya, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara dosa, dosa gitu kan, Isa gitu kan. Ini dosa Isa, lalu ada Macaria, Macaria, begitu dan ya, dan Kukuca, ya, munculnya hanya satu persatu ya. Munculnya tidak bisa bersamaan. Kita garis bawahi. Ini semua munculnya tidak bisa bersamaan. Betul ya? ya. Sendiri-sendiri kalimatnya begitu. Iya, kalau Ya, udah itu nggak mungkin iri ya Romo. nggak Benci aja. mungkin. Iya. Kalau sudah benci, ya nggak mungkin iri, nggak mungkin kikir, nggak mungkin Ya. penyesalan. Karena saya tidak menyesali pelajaran Abhidhamma ini, maka selesailah sudah. Gawat. Oke. Nggak terasa waktu cepat sekali nih Romo ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, Romo Ramani semuanya. Mewakili semua yang hadir di ruang virtual Zoom, mari sama-sama beranjali kita mengucapkan Maha Anumodana kepada Romo Rupi untuk pembabaran Dhamma malam ini. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ibu, saatnya kita membuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya boleh nulis di kolom chat atau pakai fitur raise hand. Silahkan ya. Ada pertanyaan dari Romo Akian ini ya. Hmm, Romo, kalau ada yang tanya dhamma, kita tahu tapi salah. Apakah termasuk macaria? Tidak. Gitu. iya. Eh, kita tahu salah, tapi kita ngomong salah, salah kali. Enggak begitu kali. Kan ada orang kalau dia tahu salah, tapi dia tetap ngomong, berarti apa itu dia? Pandangan salah ya Romo. Salah. Ada itu bahaya sekali kan. Yang kalau kita karena misalnya kita penceramah nih, kita Dharma Duta nih misalnya. Terus kita mungkin karena kita malu gitu ya, kita dia ada orang nanya terus kita jawab ya ternyata setelah kita sampai rumah kita tanya ke orang yang lain atau kita baca-baca buku salah. Misalnya begitu Ya. ya. Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Misalnya contoh, Anda bisa menghubungi apa namanya pengurus wihara atau Anda minta nomor telepon yang nanya lalu Anda bisa kasih tahu bahwa mungkin jawaban saya kemarin kurang tepat, dan setelah saya baca buku, setelah saya bertanya kepada orang yang mengerti, ternyata jawaban yang tepat adalah seperti ini. Kalau Anda mau memperbaiki itu, Anda tidak termasuk dalam apa Nggak, namanya? Romo maksudnya takut salah loh. Oh, kalau takut salah, Ya, sebaiknya nggak usah kita jawab Romaken. Ya, misalnya ketika ada, jangan kita menjawab semua pertanyaan berdasarkan persepsi kita ya, Kak. Kalau kita punya pengetahuan dhamma, kita menjawabkan berdasarkan rujukannya adalah kitab suci ataupun kitab komentar. Jadi saran saya kalau misalnya pengen tahu lebih jelas, sekarang kan ada Google tuh, ada Meta AI, ya. dan itu datang dari sumber-sumbernya. Bisa diketik aja tuh Romo, ya nggak? Misalnya 5 kewajiban uh, ayah kepada apa 5 kewajiban suami istri Anak. misalnya begitu, ya kan? Hmm. Diketik aja di WhatsApp di Meta AI keluar itu Romo. Jadi kita punya acuan, punya grid gitu. Atau kalau mau kita misalnya supaya kita takut salah, batasi saja pertanyaannya dengan materi yang sudah kita sampaikan. Kan kalau materi yang kita sudah sampaikan kan mungkin kita sudah prepare ya Romo. Begitu Romo.
Tapi kalau memang nggak berani juga ya sudah sampaikan saja. Pertanyaan ini baik sekali, tapi saya tidak bisa menguasai. Saya belum bisa menguasai, takut mengarah ke salah. Nanti boleh nggak saya minta nomor telepon Bapak atau Ibu. Nanti saya pulang, saya cari data akurasinya dari kerujukan suta atau rujukan kita tujuan seperti apa. Nanti saya telepon Ibu. Boleh itu begitu, Romo? Ya, Oke, terima kasih Romo. ya, Dan kasih sama-sama. Iya, baik ya. Hmm. Eh, Memang kadang, oh Romo, ada satu AI khusus Romo, namanya Norbu AI. Kita Hmm. kalau mau nanya tentang agama Buddha ada di situ semua Romo. Coba ditulis Jadi, diketik di grup oh ya, gitu iya biar. boleh, boleh. Nah, Nah, nanti hmm. diketik ya, Di grup WA Norbu sama di grup AI. ini. Ya, boleh sebagainya. Bagus lah. Supaya ini Heeh. kan buat bagi dhamma kan kita kan. Iya, betul Jadi Romo. jadi sekarang kalau kita misalnya diundang ceramah nggak punya bahan materi, tinggal ketik di situ aja ya. Ketemu Iya, materinya. betul. Apa Betul namanya? Romo, komplit sekali Apa Romo. Norbu? Norbu, komplit sekali Romo. Kalau misalnya kita mau mau nanya tentang apa ya, misalnya kekikiran gitu Romo. Oh dia kasih tunjuk itu sutanya ini, sutanya ini, sutanya ini gitu. Terus Hmm. bahasa palinya ini diambil dari kata dasarnya ini. Kalau bentuknya, Wow. itu lumayan Romo, bagus Tuh, banget. beruntunglah kalau kita belajar Abhidhamma kan banyak pengetahuan yang lain kita dapat ya. Ya, jadi Iya kalau Romo. begini kalau Dharma Duta atau penceramah para pandita mau ceramah tiba-tiba ditodong ceramah nggak usah takut lihat aja buka iya kan Iya. jadi Nah ini lebih komplit nih, oh apa tuh? HTTPS apa gitu ya Iya, Norbu itu. Diketik Norbu aja nanti keluar Romo. oh ya siap Iya, Norbu ini baru aja nanti keluar. saya baru tahu ini baru tahu ya Itu Iya. link langsung klik masuk ke linknya, oh Romo. langsung linknya ya Oh iya. Heeh. Kalau saya biasa ketik Norbu nanti keluar pilih aja. Misalnya kemarin tuh saya contoh nih contoh sederhana karena pertanyaannya ke Romo Alvin bagus apa bagus yang Romo Alvin ya contoh saya kemarin saya disuruh mengisi materi misalnya mula Pariyaya Sutta gitu kan. Iya. Terus saya coba lihat di JMB 8 itu ada Pak Slamet Rojali pernah ngomong itu gitu ya. Ada 24 delusi. Terus ketika saya buka PPT apa kayak buka download di Google ternyata ada 26 delusi, objek delusi. Saya Hmm. cari-cari ini kan rujukannya pakai bahasa Inggris yang bener yang mana ini kan gitu loh. Akhirnya saya coba lihat Suta Sentral, saya lihat lagi. Bahkan saya menelepon eh, salah satu Bante yang ahli dalam suta dan saya sampaikan ternyata yang betul 24. Nah dari situ saya punya kemantapan karena pada saat saya nanti saya ceramah semua hal yang terkait dengan perbedaan tadi saya bisa dapat gitu ya lumayan sih. Kalau dengan adanya Norbu ini oh lebih keren lagi nih. Kalau semua semua pandita, semua Bante, semua anak-anak sekolah yang di sekolah tinggi agama Buddha bisa seperti ini kan lumayan gampangnya. Ya, tapi tetap tetap harus cross check Romo kalau sama Suta ya. Tetap harus cross check, iya. Siap. Hmm. Baik Bapak Ibu, waktu sudah larut lumayan ya 21.48. Hmm. Baiklah, sesi tanya jawabnya kita tutup saja Bapak Ibu. Sebelum menutup, saya ingin mengulas sedikit ya tentang apa yang dibahas pada malam hari ini. Malam hari ini kita membahas tentang dosa tuka 4 ya. Jadi bagian ketiga dari Akusala Cetasika 14. Jadi dengan berakhirnya pembahasan malam hari ini, kita sudah menyelesaikan 11 dari 14 Akusala Cetasika. Sisanya 3 lagi minggu depan, Bapak Ibu ya. Apa saja yang 4 ini? Yang pertama adalah dosa, lalu Isa, Macaria, dan Kukuca ya. Penjelasan lebih lengkap mungkin di awal sesi pada hari Senin depan nanti ya. Baiklah, Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk perhatiannya untuk kelas kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat ya, bisa kita ingat dengan baik dan tentu saja akan menjadi bahan pengingat buat kita ketika kebencian atau kemarahan atau iri hati dan sebagainya muncul seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk dengan membacakan Patidana ya.
Oke. Saya akan memimpin. Handamayang patidanang karo makse punya sidani kata sahyana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca ditawa Anye majata werino sata titanti lokasmi tebu maca tuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang pajananti Dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subba sadu Sadu, sadu. Baik, saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Lucy. Silakan, Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Yasoda. Baik, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma, sebelum kita akhiri kelas kita pada malam hari ini, kita akan tutup kembali dengan membacakan nama Karapata. Mari kembali dengan sikap tangan berjari, kita sama-sama membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Dhamma yang telah bergabung di kelas kita pada malam hari ini. Juga terima kasih pada Ruby, Cibuda. Sama-sama. Terima Sehat selalu kasih. ya. Romo Rudy, Ya, Romo. juga teman-teman yang Sampai hari Senin depan, jangan lupa ya, kita kumpul lagi. Bu, ya. Ya.